ini mempresentasikan tentang pengolahan, penggunaan, dan dampak minyak bumi. Berikut simak video penjelasannya. Nah, untuk soal pertama ini, gimana sih proses pembuatan minyak bumi beserta fraksi minyak bumi? Jadi, minyak bumi terbentuk dari pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasa-jasa tektonik yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau disebut minyak mentah. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Fraksi minyak bumi dan manfaat minyak bumi. Berikut ini fraksi hidrokarbon dari minyak bumi dan manfaat minyak bumi untuk setiap fraksinya. Nah, untuk soal kedua, apa aja sih kegunaan minyak bumi itu? 1. Sebagai bahan bakar. Minyak bumi yang masih mentah memang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung dan sangat berbahaya. Proses pengolahan minyak bumi melalui beberapa macam tingkatan, seperti proses penyulingan hingga didapatkan beberapa komponen minyak bumi yang lebih ringan. Hasil dari penyulingan ini adalah minyak bumi yang telah menjadi bahan bakar residu seperti bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. 2. Sumber gas cair. Manfaat minyak bumi ini sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari untuk kebutuhan dapur seperti gas cair atau yang lebih sering kita kenal dengan nama LPG. Gas cair merupakan produk dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar untuk kendaraan. Gas cair didapatkan dari sumber minyak bumi yang telah diolah dengan proses penyulingan dan pemurnian khusus. 3. Industri kimia. Senyawa yang dihasilkan dari pengolahan minyak bumi ternyata juga sangat berperan untuk memproduksi beberapa produk kimia. Beberapa produk dihasilkan dari hasil olahan minyak bumi adalah seperti cat minyak, cat dinding, cat mobil, cat kayu, dan beberapa produk plastik. Hasil dari sisa pengolahan minyak bumi ini ternyata tidak dibuang ke alam, namun memiliki manfaat yang sangat besar untuk kehidupan manusia. 4. Sumber produksi polimer. Manfaat minyak bumi ini juga sering kita jumpai meski tidak kita sadari. Minyak mentah bisa menghasilkan polimer khusus yang sangat penting untuk membuat beberapa komponen industri. Salah satu industri yang memakai polimer dari minyak mentah adalah industri plastik. Sementara manusia membutuhkan plastik sebagai tempat untuk meletakkan berbagai benda, menjadi benda rumah tangga, mainan, dan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. 5. Produksi bahan serat. Berbagai jenis bahan serat seperti rayon, polyester, nilon, dan bahan tekstil sintetis ternyata juga memakai komponen dari minyak bumi. Manfaat minyak bumi yang telah melewati berbagai macam tahapan pengolahan akan menghasilkan berbagai macam produk, salah satunya bahan campuran serat yang tidak mudah terbakar. Sampai sekarang belum ditemukan sumber serat yang baru selain minyak bumi. 6. Sumber bahan poliuretan. Bahan poliuretan mungkin akan selalu ada di rumah, namun banyak yang tidak menyadarinya secara langsung. Salah satunya adalah berbagai benda yang mengandung busa. Busa memiliki sifat yang tahan terhadap tekanan dan sangat nyaman untuk digunakan. Produk busa ternyata memakai minyak bumi sebagai bahan poliuretan. Produk ini sangat aman untuk digunakan manusia dan juga ramah lingkungan. 7. Produk keperluan dapur. Berbagai macam produk yang berada di dapur seperti kulkas, kunci pintu, kunci jendela, panel pintu, dan kursi ternyata juga melibatkan minyak bumi dalam proses produksinya. Minyak bumi digunakan sebagai sumber pengolahan, baik sebagai sumber panas maupun produk sampingan untuk mengolah baja, aluminium maupun besi. 8. Bahan produksi mobil.
Beberapa bagian mobil seperti blok bodi mobil, kabel instalasi listrik, dan berbagai perangkat lain dalam mobil juga membutuhkan minyak mentah. Minyak mentah ini akan diolah dengan berbagai macam cara dan menghasilkan produk utama dan sampingan. Sejumlah serat dihasilkan dalam pengolahan minyak bumi dan dibuat menjadi lapisan blok badan mobil. Beberapa komponen elektronik yang lebih ringan dan beberapa cairan untuk mobil seperti minyak rem, minyak pelumas, dan bahan bakar mobil. 9. Sumber pengolahan pupuk. Pupuk pertanian membuat tanaman menjadi lebih subur dan terhindar dari berbagai jenis hama penyakit. Selain menggunakan manfaat hidrogen, dalam pengolahan pupuk juga membutuhkan beberapa senyawa sintetis yang dihasilkan dari pengolahan minyak mentah. Selain itu, pengolahan minyak mentah juga menghasilkan panas atau sumber tenaga untuk menggerakkan mesin produksi. 10. Pembangkit listrik. Pengolahan atau pembangkit listrik juga membutuhkan minyak bumi sebagai sumber panas. Manfaat minyak bumi yang diolah secara khusus dan pembangkit listrik akan menghasilkan tenaga dari uap. Uap panas akan menggerakkan bagian turbin pada pembangkit dan akan diterima oleh penggerak kumparan magnet untuk menghasilkan listrik. 11. Komponen bahan obat-obatan. Minyak bumi juga termasuk komponen dasar dalam produksi obat-obatan. Salah satunya adalah obat sakit kepala atau obat yang mengandung aspirin. Komponen hidrokarbon yang dihasilkan dari senyawa minyak bumi menjadi bahan utama untuk membuat obat-obatan ini. 12. Penggerak listrik tenaga surya. Ketika sumber listrik dari alam mulai terbatas, maka manfaat matahari dapat digunakan sebagai tenaga untuk memenuhi kebutuhan listrik manusia. Matahari menyediakan sumber listrik secara alami dan tidak membutuhkan biaya mahal. Namun sumber yang digunakan untuk menggerakkan penggerak listrik tenaga surya tetap memakai komponen pengolahan minyak bumi seperti bahan resin. Jadi tetap memakai minyak bumi, namun bukan produk utama dari pengolahan minyak bumi. Nah, soal yang ketiga, apa aja sih dampak dari pembakaran minyak bumi itu? Dampak pembakaran minyak bumi pada lingkungan sangat banyak. Salah satunya yaitu 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara disebabkan oleh pembakaran minyak bumi yang menghasilkan gas yang berbahaya bagi kesehatan seperti A. Karbon dioksida CO2 yang berasal dari kendaraan bermotor yang berpengaruh dalam efek rumah kaca. B. Karbon monoksida CO yang berasal dari pembakaran yang tidak sempurna dan dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernafasan, dan paru-paru. C. Oksida belerang SO2 dan SO3 yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil khususnya batu bara dan menyebabkan terjadinya hujan asam. D. Oksida nitrogen NO dan NO2 yang berasal dari reaksi nitrogen dengan sedikit oksigen pada knalpot dan menimbulkan asap kabut yang dapat menyebabkan iritasi pada mata. 2. Efek rumah kaca global warming. Efek rumah kaca merupakan suatu kejadian di mana panas dari matahari yang seharusnya dipantulkan dari bumi keluar angkasa menjadi terpantul kembali ke bumi dikarenakan hilangnya lapisan ozon karena dampak gas-gas berbahaya seperti A. Karbon dioksida CO2 yang merupakan gas terpenting penyumbang efek rumah kaca karena jumlahnya terbanyak di atmosfer dan saat ini produksi CO2 meningkat dengan adanya kemajuan teknologi, pertambahan penduduk, banyaknya pabrik, dan pembakaran hutan. B. Metana merupakan hasil penguraian sisa-sisa tumbuhan. Walaupun jumlah di atmosfer sedikit dibandingkan dengan CO2, tapi memiliki efek rumah kaca yang lebih kuat daripada CO2. C. CFC merupakan gas yang keberadaannya merusak lapisan ozon sehingga menimbulkan radiasi. CFC dihasilkan dari pendinginan seperti lemari, es, dan AC, alat semprot seperti deodoran, minyak wangi, dan lain-lain. 3. Hujan asam. Hujan asam pada umumnya bersifat asam dengan pH derajat keasaman sekitar 5,7.
Jika air hujan mempunyai pH kurang dari 5,7 disebut hujan asam. Hujan asam disebabkan oleh banyaknya polutan di udara, yaitu SO2, SO3, dan NO2. Hujan asam memiliki dampak lingkungan terutama bagi tanaman, biota air, dan bangunan, yaitu matinya beberapa biota air karena pencemaran akibat hujan asam dan terkikisnya bangunan atau patung-patung karena hujan asam tersebut. Itu saja video yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.